Pak, sedikit pembukaan aja maksud dan tujuan seperti apa Pak? Sini. Mau masuk dulu bentar. Nabrak. Sana lagi. Oh, tujuannya ngapain kok? Hah? Tujuannya ngapain? Beli sayur bayam. Tadi ini buat tengsor ini. Aduh, gue diinjak mulu. Mari. Ayah say hi dulu ya. Jangan. Batas tambah di luar ya. Pak Mardi. Ambil gambar ya? Enggak susah. Pantai film. Astagfirullah. Dia bisa mengambil anak itu dan kemudian bisa berkumpul dan berinteraksi. Karena anak-anak juga oleh ibunya, oleh pengasuhnya, oleh direkturnya. Kalau misalnya kemudian Ruben datang, anak akan memberikan tekanan psikis yang nggak bagus bagi anaknya. Makanya Ruben tidak pernah mengambil langkah itu, termasuk untuk datang ke rumah. Jadi yang diutamakan oleh Ruben adalah cara yang elegan. Apa itu cara elegan? Sudah diatur, kok diatur. Jalankan saja. Sudah diminta kalau dengan santun, jalankan saja. Dan harusnya kalau memang ada etikat baik, ada niat baik, anak-anak itu nggak boleh mengatur. Karena dia masih di bawah umur, harus orang dewasa lain mengatur dia. Jadi harusnya disampaikan, kamu jangan pledit dulu hari ini. Karena minggu ini kamu baru bertemu dengan ayah kamu. Kamu pledit main sama ayah kamu. Tapi kan ini tidak. Selalu dikatakan, anaknya nggak mau, anaknya pledit. Itu kan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian 9. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain misalnya, begini nanti kami akan buka-buka, ya sampai saya bosan kata buka-buka. Kan itu sudah selesai. Kalau mengenai masalah pribadi SD, Ruben Onsu, bukaan ini harusnya wadahnya itu ada pada waktu perceraian. Ayo buka-bukaan, ayo rekonvensi, bukatannya Ruben. Ayo saling mencari kebenaran. Apa yang menjadi penyebab perceraian? Siapa yang itu oke. Tapi ini sudah selesai semuanya. Kita tidak lagi bicara kejelekan S. Kita bicara Ruben Onsu. Yang kita katakan adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi jangan dilebarkan ke sana kemari. Saya akan buka nanti. Saya akan buka ini. Ini orang ayah mendapatkan hak untuk anaknya kok bicara masalah hal yang ingin mempermalukan ayahnya. Di mana atas kita? Jadi inilah yang kami sampaikan dan mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi hal yang terbaik bagi anak-anak dan juga tentunya bagi Ruben Onsu dan semua pihak. Saya kira seperti Oke, thank you Pak. Alina, Pak Lana dong. Bang, gimana kasih sekali? Dia kalau sehari hari ini. Tadi kan perjanjian di bulan perjanjiannya itu kan apa bilang tadi sebetulnya di 2008 sebetulnya itu sebenarnya ada apa sih pilihannya ini atau sebetulnya banyak Arti kalau mengenai masalah apakah penuh ya 2-3 harinya tidak? Untuk Ruben tidak. Tapi kalau misalnya kemudian artinya Ruben diberikan waktu, misalnya tadi dia cerita untuk ada waktu senggangnya anak-anak, tidak ada aktivitas, terus kemudian Ruben dihubungi misalnya seperti itu, anak-anak ini oh enggak, bawa jalan, itu cuma dikasih 1 hari. Bukan 3 hari, bukan berkumpul, tapi jadi Ruben bilang dari ketua KPU, jadi bisa cari bagaimana caranya supaya dalam 1 hari itu ada maksimal pertemuan dengan anak-anak ini. Sehingga hari dari pagi saya belum yang di dalamnya itu ada mainan, ada makanan, ada shopping, semua dari situ. Dan ternyata anak-anak ini sama tidak pernah di sana, sehingga ketika dia masuk dalam dia wahana itu 8 kali, 9 kali, karena dia nggak pernah gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian setelah itu anak kelelahan dan mungkin tidak enak badan. Tapi yang keluar adalah asal ketemu ayahnya, anak nggak sakit. Jadi memang selalu penggiringan-penggiringan supaya anak-anak ini dianggap tidak baik kalau bertemu dengan ayahnya.
Pak, sedikit pembukaan aja maksud dan tujuannya seperti apa Pak? Sini. Mau masuk dulu bentar. Nabrak. Sana lagi. Kok tujuannya ngapain kok? Hah? Tujuannya ngapain? Beli sayur bayam. Kan ini buat thanks sore nih. Aduh, gue diinjak mulu. Ayah say hi ayah. Jangan. Batas belakang Pak, di luar ya. Pak Mardi. Ambil gambar ya. Enggak susah. Kan tempelin. Astagfirullah. Dia bisa mengambil anak itu dan kemudian bisa berkumpul dan berinteraksi. Karena anak-anak juga oleh oleh pengasuhnya, oleh direkturnya. Kalau misalnya kemudian Ruben datang, anak akan memberikan tekanan psikis yang nggak bagus bagi anaknya. Makanya Ruben tidak pernah mengambil langkah itu, termasuk untuk datang ke rumah. Jadi yang diutamakan oleh Ruben adalah cara yang elegan. Apa tuh cara elegan? Sudah diatur kok diatur. Jalankan saja. Sudah diminta kalau dengan santun, jalankan saja. Dan harusnya kalau memang ada etikat baik, ada niat baik, anak-anak itu nggak boleh mengatur. Karena dia masih di bawah umur, harus orang dewasa lain mengatur dia. Jadi harusnya disampaikan, kamu jangan play date dulu hari ini. Karena minggu ini kamu baru bertemu dengan ayah kamu. Kamu play date main sama ayah kamu. Tapi kan ini tidak. Selalu dikatakan, anaknya nggak mau, anaknya play date. Itu kan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam Pasal 39. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain misalnya, begini nanti kami akan buka-buka, ya sampai saya bosan kata buka-buka. Kan itu sudah selesai. Kalau mengenai masalah pribadi SD, Ruben Onsu, bukan ini harusnya wadahnya itu pada waktu perceraian. Ayo buka-bukaan, ayo rekonvensi, buatannya Ruben. Ayo saling mencari kebenaran. Apa yang menjadi penyebab perceraian? Siapa yang itu oke. Tapi ini sudah selesai semuanya. Kita tidak lagi bicara kejelekan S. Kita bicara Ruben Onsu. Yang kita katakan adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi jangan dilebarkan ke sana kemari. Saya akan buka nanti. Saya akan buka ini. Ini orang ayah mendapatkan hak bertemu anaknya kok bicara masalah hal-hal yang ingin mempermalukan ayahnya. Di mana asas kita? Jadi inilah yang kami sampaikan dan mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi hal yang terbaik bagi anak-anak dan juga tentunya bagi Ruben Onsu dan semua pihak. Saya kira seperti Oke, thank you Pak. Alina, Pak Lana dong. Pak, gimana kasih kembali? yang persisnya kan dia kalau sehari hari ini. Tadi kan perjanjian di bulan perjanjiannya itu kan apa bilang tadi sebetulnya di 2018 sebetulnya itu sebenarnya ada masalah apa sih pengertiannya ini atau sebetulnya banyak Arti kalau mengenai masalah apakah ya 2-3 harinya tidak. Untuk Ruben tidak. Tapi kalau misalnya kemudian artinya Ruben diberikan waktu, misalnya tadi dia cerita untuk ada waktu senggangnya anak-anak, tidak ada aktivitas, terus kemudian Ruben dihubungi misalnya seperti itu, anak-anak ini enggak bawa anak jalan, itu cuma dikasih 1 hari. Bukan 3 hari, bukan berkumpul, tapi jadi Ruben bilang ke ketua KPU, jadi bisa cari bagaimana caranya supaya dalam 1 hari itu ada maksimal pertemuan dengan anak-anak ini, sehingga dari pagi saya ke yang di dalamnya itu ada mainan, ada makanan, ada shopping, semua dari situ. Dan ternyata anak-anak ini sama tidak pernah di sana, sehingga ketika dia masuk dalam dia wahana itu 8 kali, 9 kali, karena dia nggak pernah gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian setelah itu anak kelelahan dan mungkin tidak enak badan. Tapi yang keluar adalah asal ketemu ayahnya, anak nggak sakit. Jadi memang selalu penggiringan-penggiringan
supaya anak-anak ini dianggap tidak baik kalau bertemu dengan ayahnya. Dan setelah hal itu, Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.